Oke, saya akan langsung lanjut aja ya. Kita harus menghemat waktu. Ya, tapi nggak usah terlalu hemat-hemat juga. Sebentar, saya cari dulu pen buat nulisnya. Nah, oke. Jadi, terakhir kita membahas yang bagian ini. Sudah selesai, kita lihat sekarang soal-soalnya. Nah, sorry, rekamannya. Oke lah, udah. Oke, coba kita lihat soal-soal ini. eh saya akan langsung buka aja ya. Soal yang pertama, yang ini. Nah, coba ini harus buka tutup karena atau saya crop aja ya supaya lebih jelas. Saya crop di sini. Sebentar. Kemudian gambarnya saya ambil dari PDF-nya juga supaya saya nggak usah menggambar. Lalu jawabannya nanti saya tulis manual. Oke, ini yang A dulu. Nah, yang A, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik-grafik ini, gitu ya. Nah, kalian ini harus udah mahir menggambarnya. Kalau fungsi-fungsi yang dasar seperti ini, Y sama dengan X tambah 6 itu garis lurus. Tentukan aja dua titik potong. Kalau X-nya 0, Y-nya 6. Ini X-nya 0, Y-nya 6. Ambil lagi kalau X-nya 2, gitu ya. X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 2, ini Y-nya 8. Jadi melalui dua titik ini, tarik aja garis biru, ya, lurus ya. Ini yang biru. Oke, itu. Kemudian Y sama X pangkat 3 yang merah. Dan Y ini, kalau mau dibuat dulu Y sama dengan apa? Min setengah X. Itu yang hijau. Oke, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh ketiga grafik tersebut. Berarti daerahnya yang hijau ini. Nah, caranya coba kita lihat. Caranya. Pertama, kita harus tentukan titik-titik potong grafiknya ya. Dan saya akan kerjakan ini menggunakan fungsi dalam X. Karena semua udah fungsi dalam X ya udah. Oh ini belum ya, ini masih implisit. Fungsi dalam X. Jadi ini saya kasih nama dulu fungsi dalam X ya. Yang biru katakan saya namakan F eh, sesuai warna lah. Fx itu ya. Yang merah saya namakan apa terserah Gx fungsi dalam X. Yang hijau saya namakan Hx. Cuma yang Hx coba kita rumuskan itu diperoleh dari 2Y tambah X sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan min setengah X gitu ya. Ini Hx sama dengan min setengah X. Semua udah dalam X. Kemudian titik potongnya kalian cari sendiri ini. Titik potong grafiknya. Didapat seperti ini. Nah, maka luasnya nanti kalau kita buat partisi sepanjang sumbu X, itu rentang nilai X-nya min 2 sampai min 4 sampai 2 ya. Ini min 4 sampai di sini nilai X-nya 2. Oke, buat partisi sepanjang min 4 sampai 2. Kita lihat partisi yang ke I seperti biasa. Saya lihat partisi yang ke I, katakan di sini. XI min 1, ini XI. Pilih wakil, katakan ini XI garis. Untuk apa? Bikin persegi panjang. Jadi tarik vertikal, bikin persegi panjang selebar XI min 1 sampai XI.
Nah, setelah itu sebenarnya kita harus cek seragam nggak kalau XI garisnya berada di partisi yang lain, di subinterval yang lain. Caranya, caranya itu tinggal kita total aja ya di di daerah di dalam di mana aja, di total di sini gitu. Lihat batas batas eh fungsinya ini berarti atasnya biru, bawahnya hijau. Tapi kalau di sini batasnya adalah atasnya biru, bawahnya merah. Ah, nggak seragam ya, nggak seragam. Jadi kita harus pecah daerahnya. Oke, memecah daerahnya berarti sampai mana? Ini batasnya biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau. Begitu di sini biru, merah. Berarti harus kita pisahkan mulai di sumbu Y ya. Oke. Nah, saya rumuskan dulu sekarang delta LI-nya yang tadi udah dibuat di sini. Oh ya, daerahnya saya bagi dulu daerah satu dan daerah 2 gitu ya. Daerah 2 yang ini nih. Sebelahnya daerah satu. Maka daerah satu adalah delta LI-nya sama dengan tinggi ini yang saya sedang tebalkan. Mungkin kelihatan di zoom-nya ya. Ini yang saya tebalkan. Berarti adalah nilai fungsi di titik fungsi F di titik XI garis. Sorry, warnanya kok. Jadi nilai fungsi listrik XI garis. Kenapa ini atasnya? Y atas, Y-nya itu dibatasi fungsi F. Dikurangi Y bawah dibatasi fungsi H. Ya, bawahnya hijau itu fungsi H. Gitu, kali lebarnya. Sehingga dari sini saya peroleh luas yang pertama sama dengan integral batas X-nya min 4 sampai sini. Sampai sini aja. Sampai 0. Fx minus Hx dx. Dengan cara sama, atau jangan di pinggirnya ya, nanti orang kalau koreksi ujian juga bingung. Dengan cara sama, saya bisa hitung luas yang kedua, integral dari, ini yang kedua, X-nya dari 0 sampai di sini X-nya 2. 0,2 fungsi batas fungsinya biru kurangi merah. Ini ya. Atas kurangi bawah. Biru fx kurangi gx. Udah nggak usah bikin partisi-partisi lagi di yang kedua. Nah, ini kalian tinggal hitung, masukkan aja fungsinya. Min 4 sampai 2, fx-nya tadi kita lihat lagi. Ini fx-nya x plus 6 dikurangi yang daerah satu tuh hx itu tadi ini min setengah x. Hati-hati dikurung dulu supaya nggak keliru tanda ya. hx-nya min setengah x dx. Yang satunya lagi 0,2 fx-nya kembali x tambah 6 dikurangi gx-nya itu x pangkat 3 dx. Nah, ini masing-masing dihitung. Maka luas daerahnya adalah sama dengan, sorry, L sama dengan L1 ditambah L2 gitu ya. Oke, kalau ada yang belum paham silahkan tanya. Pak, itu yang daerah satu dari min 4 sampai 0, Pak. Hah? Yang daerah satu batasnya dari min 4 sampai 0, Pak. Daerah satu dari berapa? Min 4 sampai 0, Pak. Itu yang terakhirnya. Oh, ini. Sorry. Ya, min 4 sampai 0 nih ya. Oke.
Baik, terima kasih koreksinya. Lanjut ya. Ini sendiri sama aja lah. Atau coba saya lihat gambarnya dulu ya. Yang kedua, siapa tahu harus pakai di sumbu Y gitu atau mau pakai di sumbu Y. Saya lihat dulu. Oh, ini maunya partisi di sumbu Y. Saya bahas. Coba yang nomor dua. Saya crop dulu ini. Yang kedua, yang B ya. Yang B ini, sorry soalnya sekalian di crop lah. Supaya kelihatan. Kita pasang di sini. Tuh. Nah, tentukan luas daerah yang dibatasi Y akar X. Ini sumbu X ya, ini sumbu Y-nya. Ini Y akar X seperti ini. Kemudian sumbu Y dan garis X sama dengan satu yang biru ya. Nah, ini terserah mau mau dalam fungsi X atau fungsi Y ya gitu. Kalau dalam fungsi Y semua, ini yang kedua saya bikin dalam fungsi Y semua ya. Jadi eh, kita harus nyatakan dulu semua dalam fungsi Y yang merah dulu. Ini harus fungsi dalam Y. Jadi ini kita ubah. Nah, ini ya. Yang ini kita ubah menjadi X sama dengan Y kuadrat. Ini sebagai katakan FY, fungsi dalam Y. Semua ya. Kalau ini konstanta biarin aja. Fungsinya cuma satu ini aja. Oke, daerahnya. Sekarang kalau dalam Y, partisinya di sumbu Y ya. Ini kita titik potongnya ini 0, ini 1. Jadi kita harus bikin partisi sepanjang Y-nya ini. Kenapa partisinya di sumbu Y? Karena fungsinya dalam Y kita. Oke ya, kalau fungsinya dalam variabel Y, partisi sumbu Y. Lihat partisi yang ke I. Boleh juga langsung ya kalau di ujian. Atau yang ini saya langsung aja. Kita lihat gini, kita total, kemudian kalau dalam Y, kita tariknya horizontal. Nah, motong daerahnya seragam enggak? Lihat, kalau horizontal nanti tingginya ini persegi, kalau dibikin persegi panjang adalah merah kurangi sumbu Y. Di mana-mana seragam, di sini juga sama. Merah kurangi sumbu Y. Nah, seragam nggak usah dipecah. Boleh langsung di ujian gini ya. Luas sama dengan, kita lihat partisinya sepanjang 0,1 Y-nya. Tinggal ini, tadi kanan kurangi kiri. Nah, kalau X fungsi Y berarti X kanan kurangi X kiri. X kanan ini apa? Fungsi Y ya. Ini si FY ya. Fungsi F. FY. X kirinya berapa? Ini horizontal berarti X ini. X kirinya kan disumbu Y. X-nya 0. Nah, DY sama dengan 0,1 FY-nya tadi Y kuadrat DY. Tinggal dihitung gitu ya. Oke, begitu. Lanjut lagi kalau nggak ada yang menginterupsi untuk tanya. Kalau mau tanya, langsung ya. Jangan malu-malu bertanya. Nilai UTS sudah jelek. Harus diperbaiki. Oke, saya melanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan ini. Ini kalian harus bisa gambar fungsi kuadrat ya. Ya, difaktorkan dulu, tiganya dikeluarkan, nanti gambar fungsi kuadratnya lebih sederhana. Tentukan, kenapa ini saya tebalkan karena mau memberikan pengertian perpindahan sama jarak tempuh. Oke, gini bedanya perpindahan dan jarak tempuh. Kalau saya mau ke Jakarta dari Bandung ke Jakarta,
Saya bergerak dulu sampai katakan apa eh, pintu tol Padalarang. Eh, sampai enggak, pintu tol Purwakarta ya, nggak lewat pintu tol Padalarang. Pintu tol di Purwakarta, Sadang gitu ya. Tapi di sana ada yang lupa, saya balik dulu, harus balik dulu. Kemudian saya pergi lagi. Nah, kalau jarak tempuh itu total perjalanannya dihitung, bukan perbedaan jaraknya. Kalau perpindahan tuh posisinya ya Bandung, Jakarta. Udah jarak itu aja. Kalau jarak tempuh, kalau saya bolak-balik, Bandung, Purwakarta dulu, balik dulu ke Bandung lagi, baru bergerak lagi ke Jakarta. Nah, total jaraknya itu jarak tempuh, ya. Lalu di integral apa bedanya? Coba kita lihat ini. Ini yang merah itu adalah, sebentar, ini kok agak aneh, bentar. Oh, T-nya dari -1 memang diminta ya. Saya tadi lihat ini aneh T-nya negatif ya biar di soalnya minta T-nya dari -1 gitu ya. Kalau real kan nggak wajar kalau masalah real. Kalau matematik ya bisa aja. Nah, ini gambar grafik kecepatannya seperti ini. Nah, kalau perpindahan tuh tinggal integralkan aja ini nggak nggak peduli yang negatif sama positif. Tapi kalau jarak tempuh lain. Ini dari sini kita kalau positif itu kecepatannya ini di sini positif itu bergerak ke kanan katakan. Kemudian kecepatan negatif di sini bergerak ke kiri. Nah, kalau mau ngitung jarak tempuh ini dihitung positif juga gitu ya. Karena jarak yang ditempuhnya tetap aja kendaraannya gerak gitu, jarak tempuh. Yang ini juga dihitung positif. Jadi kalau jarak tempuh itu seperti ngitung luas. Jadi yang dihitung ini nih, integral dari ini nanti kecepatan. Harga mutlak kecepatan. Salah ini sedikit ya. Pantas agak bingung tadi saya. Ini mutlak. Dimutlakan yang kiri. Yang udah positif biarkan, yang negatif ini. Nah, kalau jarak tempuh itu totalnya harus dihitung positif semua. Kalau perpindahan nanti kalau bergerak ke kanan, kemudian ini negatif bergerak ke kiri lagi, bergerak ke kanan lagi, hanya dihitung awal dan akhirnya gitu ya. Oke, jadi bedanya apa di konsep integral? Kalau perpindahan langsung aja integral dari kecepatan. Ya. Kalau jarak tempuh itu integral dari mutlak kecepatan kayak ngitung luas. Jadi meskipun bergerak yang ini bergerak ke kiri karena kecepatan negatif, ya dihitung sebagai positif juga dimutlakan. Gitu ya. Oke, itu jarak tempuh. Nah, ini gimana ngitungnya? Ada mutlaknya? Ya dipecah ya. Yang sini dulu ditambah yang ini dinegatifkan fungsinya waktu dibuka. Yang sebelah kanan langsung buka juga. Jadi dicari positif negatif dari ini. Yang negatif diminkan waktu dibuka. Oke, itu. Kalau belum paham yang saya maksudkan, tolong tanya ya. Kadang-kadang kalimat lisan gini juga tidak jelas gitu. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut. Populer keluar menanyakan perpindahan sama jarak tempuh. Pak, maaf. Oh ya? Cara Oke. mutlakinya tadi gimana, Pak? Sebentar, sebentar. Volume saya kecil. Kenapa ya? Jadi saya gedein dulu. Ya, ulangi tolong. Cara mutlakinya tadi gimana? Suara kamu kenapa kecil ya? Bisa digedein? Cara cara mutlakinya tadi gimana, Pak? Maaf. Cara buka mutlaknya maksudnya? Ya, Nah, ini coba saya tulis ya. Yang ininya aja. Karena saya harus nyoret-nyoret. Nah, kalau buka mutlak mah biasa ini cari tanda yang di dalamnya.
bikin garis bilangan tanda dari 3T kuadrat min 24T tambah 36. Aduh, susah. Saya bagi 3 dulu aja. Tanda dari sama dengan tanda 3 dari T kuadrat min berapa ini? 8T ditambah berapa ini? 12. Sama dengan tanda dari, ini kita faktorkan T apa? Berapa ini? Eh, berapa? 2 kali 6. Min 2 T min 6. Jadi di 2 di 6 gitu ya akarnya. Dia 0 di situ. Tandanya kalau diperiksa ini positif, negatif, positif. Nah, ya udah integralnya dipecah. Min 1 sampai 2 dulu ini. 2. Dia udah positif kecepatannya. Langsung buka. DT ya. Ditambah yang 2 sampai 6 negatif. Kalau dibuka harus diminkan. 2 sampai 6. Min dari 3T kuadrat min 24T ditambah 36. Gitu DT. Kemudian yang 6 ke atas, tadi 6 sampai berapa ya? T-nya sampai 9 ya. 6 sampai 9, langsung karena udah positif. Dibuka aja 3T kuadrat min 24T tambah 36 DT. Ya, tinggal dihitung ya. Sudah yang nanya bisa? Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Oke. Lanjut lagi. Soal berikutnya. Mana? Sebentar. Ini kok nggak mau ditutup. Kenapa nggak mau ditutup ya? Oh, ini. Nggak bisa di-save. Lanjut lagi. Sebuah keping dibatasi Y sama dengan 1/X kuadrat. Ini juga kalian harus bisa ya, 1/X kuadrat. Standar. Coba saya gambar sedikit di sini. 1/X kuadrat. Bayangkan, kalau X-nya besar sekali, ke kanan berarti. Y-nya cenderung 0. Jadi kalau ke kanan sekali, cenderung Y-nya 0. Kalau dekat ke sumbu Y, X-nya kecil sekali. Y-nya jadi besar. Nah, mirip apa Y 1/X gitu ya. Cuma di daerah kiri sumbu Y juga ada gitu, dia simetri. Kalau 1/X mah negatifnya, kalau ini simetri terhadap sumbu Y. Nah, harus bisa gambar itu. Garis X sama dengan 1, ini X sama 1, X sama dengan 6. Jadi daerahnya ini. Coba kita lihat aja di sini ya. Saya akan hapus dulu ini. Saya crop dulu soalnya. Supaya bisa dicoret-coret. Kita lihat gambarnya dari sini. Saya supaya gambarnya bagus, saya pakai yang udah saya bikin. Nah, ini. Oke, ini kita masukkan ke sini. Tuh ya, ini yang biru itu Y sama 1/X kuadrat. Yang kalau diteruskan ya mendekati sumbu Y itu ya di sini. Tapi kita hanya gambar mulai dari 1 sampai 6 karena ini X-nya 1 sampai 6. Yang di sebelah kiri sumbu Y juga enggak kita gambar. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Oke, hitung luas keping tersebut langsung aja ya. Udah bisa langsung kalau ini. Mau pakai partisi juga boleh. Tapi kita langsung aja luas. Nyatakan variabelnya dalam X ini. Karena udah kelihatan sekali dalam X. Dan dia seragam. Kalau dalam X kita tarik tegak. Dimanapun batasnya biru kurangi sumbu X.
Jadi tinggal dari 1 sampai 6 batasnya, X-nya. Apa yang biru itu 1/x², langsung aja ya. Fx dikurangi bawahnya berapa ini? Y-nya. Ini kalau lihat gini nih. Nah, tarik atasnya itu Y sama dengan 1/x². Ini Y berapa bawahnya? Y sama 0. Atau langsung min nolnya nggak usah ditulis. Coba ini kita hitung berapa luasnya. X pangkat min 2 diintegralkan menjadi X pangkat min 3. Salah. X pangkat min 1 diintegralkan. Ada 1/min 1 ya. Dengan batas 16. Ini menjadi min 1/6. Min jadi plus yang ininya. 1/1 sama dengan berapa itu? 5/6 ya. Oke, luasnya 5/6. Kemudian, ya yang gini harus bacanya pelan-pelan. Yang B. Tentukan bilangan real C, ya. Tentukan bilangan real C sehingga garis X sama dengan C membagi keping tersebut atas dua bagian yang sama luas. Oke, ini saya hapus dulu yang ini. Jadi kita menarik X sama dengan C itu garis tegak ya. X sama dengan C, misalnya di sini. X sama dengan, sorry. Nah, ini C. X sama dengan C. Katanya X sama dengan C membagi keping tersebut atas dua bagian dengan sama luas. Ya, ini nggak adil ya. Yang kiri lebih gede kayaknya dari yang kanan. Saya narik garisnya kurang bagus. Nah, kira-kira mungkin C-nya di sini lah. Ini. C. X sama dengan C. Tentukan berapa nilai C-nya supaya membagi keping atas dua bagian sama luas. Kalau sama luas berarti luas yang sebelah kiri setengah dari ini. 5/12. Ini juga 5/12 gitu ya. Yang sini 5/12. Yang sini juga 5/12 luasnya. Nah udah tinggal kita hitung aja. Mau ngitung luas yang kiri atau yang kanan terserah. Kalau luas yang kiri ini luas sama dengan ya luas kiri gitu ya. Luas kiri supaya nggak L lagi, tadi L udah dipakai, nanti nulis L lagi di sini. Lain ya. Luas kiri sama dengan 5/12. Dan itu kalau dihitung pakai integral adalah integral dari daerah ini 1 sampai C. 1 sampai C 1/x² dx lagi ya. Atas kurangi bawah. Ini 1/x² tadi. Udah ini tinggal dihitung aja. 5/12 sama dengan ini tadi integralnya min 1/x 1C. Hitung lagi atau pakai ekuivalen aja. 5/12 sama dengan min 1/C ditambah 1/1. Nah, kalian dapatkan C-nya sama dengan sekian gitu ya. Oke. Kemudian yang C. Kalau ada pertanyaan langsung ya diinterap ya. Nggak usah selesai dulu. Bentar. Ada yang perlu dulu. Oke. Yang C. Tentukan bilangan real D sehingga garis Y sama dengan D membagi keping tersebut atas dua bagian yang sama luas. Mirip yang barusan, cuma sekarang garisnya Y sama dengan D itu. Ya nggak tahu di mana, mungkin di sini. Nah ini D. Y sama dengan D supaya luas kepingnya sama luas juga yang atas dengan yang bawah. Nah ini kerjakan sendiri ya. Sama, ngitung luas ini aja.
Luas ini harus 5/12. Atau ngitung luas yang bawah. Luas yang di bawah nanti harus dibagi 2 nih. Kalau yang atas nggak usah. Oke, itu sendiri. Begitu, ya. Pause dulu sebentar. Nah, saya lanjutkan lagi ke yang berikutnya. Oke, kita kuliahnya Sama hampir yang 2 C jam tadi, full Pak. ya, karena bahannya agak tertinggal. Oke, yang berikutnya kita selesai dengan masalah luas. Kita akan menghitung. Ada yang tanya, Ahmad mau tanya. Ya, Pak, buat yang C tadi itu berarti fungsinya dibuat dalam fungsi Y dulu ya. Yang yang C ini, coba saya Ya. gambar dulu lagi ya. Saya gambar dulu lagi supaya jelas. Kalau nggak paham, tanya ya. Kalau nggak paham gitu tuh, tanya. Kalau ragu-ragu, tanya. Jangan diam aja. Tadi ini udah dihitung luas seluruhnya 5/12 ya. Tadi saya udah punya L-nya sama dengan 5/12. Sekarang yang C itu tentukan garis Y sama dengan D, itu ya. Ini D. Y sama dengan D. Supaya ini terbagi sama luas. Ya udah saya hitung yang atas aja. Ini yang atas. Sorry, biru aja lah. Luas yang atas itu apa? L atas gitu ya. Harus 5, sorry, luasnya tadi bukan 5/12, 5/6 ya. Setengahnya baru 5/12. Tuh, kalau dihitung adalah integral dari berapa? Hmm? Dari berapa? Gimana ngitungnya? Nah, kita harus lihat titik potongnya. Kalau ini D, ini berapa nih? Kan integralnya dari 1 sampai sini. Ini berapa? Ini D. Ini fungsinya seper X kuadrat. Berarti ini 1/akar D ya. Tuh. Ya, 1/akar D. Karena 1/X kuadrat sama dengan D ini. Garis Y sama dengan D. Betul ya? Garis Y sama dengan D, ya. Jadi, X-nya berapa? X kuadrat sama dengan 1/D. X-nya plus min, tapi ini diambil yang positif. 1/akar D itu ya. Ini 1/akar D. D-nya yang mau dicari. Integralnya apa? Ini. Nah, integralnya adalah, coba saya tarik garis tegaknya di sini. Fungsi yang biru itu apa? Seper X kuadrat dikurangi bawahnya ini. Bawahnya Y-nya berapa? D. dx. Nah, hitung sendiri ya. Tinggal ini apa? Menjadi 1/X. Tadi min ini dx. D kali X. Batasnya 1/akar D sama dengan 5/12. Dari sini D-nya bisa dihitung. Masukkan dulu X-nya ke sini. Masukkan satunya ke sini. Hitung. Oke, yang tanya udah paham? Paham, paham. Kasih, Bang. Oke. Pak, Ya, mau nanya kalau misalkan itu diubah jadi Y, X fungsi Y ya. Jadi batasnya boleh, tuh boleh, dari D ke boleh. 1 boleh gitu. Boleh. Mungkin lebih gampang ya daripada gini muncul D-nya 2 kali. Boleh. X fungsi Y nanti dihitung dalam DY itu. Boleh. Dari D sampai ini tingginya 1 batasnya. Jadi ininya DY. Fungsinya sesuaikan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, berikutnya saya akan ngitung volume benda. Volume benda ada macam-macam nih. Ada volume yang pertama itu gini.
ada sebuah benda pejal. Benda pejal tuh benda yang berisi itu ya. Eh, benda pejal. Ini bendanya yang warna krem ini nih, yang kayak tulang ya. Yang dari sini nih saya kitarin ke sini. Ini irisan penampangnya di kanan, ke sini. Ini penampangnya di kiri, kayak tulang gitu ya. Nah, ada benda seperti itu. Porosnya, jadi pusatnya, sebenarnya pusatnya di sini itu terletak di sumbu di sumbu X, dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Jadi ini sebenarnya ada porosnya di sini kalau digambar. Mana ini? Ini ada porosnya gitu ya, tengah-tengahnya. Itu sumbu X-nya gitu. Oke, tapi saya gambar sumbu X-nya di bawah supaya enggak saling tumpuk. Nah, kemudian kalau ini diambil titik X sembarang, X yang mana aja sepanjang AB, ya, sepanjang ini dari ujung kiri si benda sampai ujung kanan, diambil X mana aja, maka luas penampang di sini diketahui. Ini penampangnya nggak beraturan bentuknya, tapi luas penampangnya tahu. Ya. Ambil katakan ini titik 7 gitu katakan ya. Nah, di sini itu luas penampangnya diketahui itu. Ya, A7. A-nya itu rumusnya diketahui. Misalkan AX-nya misalkan akar X tambah 2 misalkan. Jadi kalau diambil di posisi 7, ya akar 7 tambah 2 gitu ya. Di setiap titik X, itu luas penampangnya adalah AX, rumusnya diketahui. Jadi luas penampangnya bisa diketahui sepanjang AB. Meskipun bentuk penampangnya nggak diketahui. Apakah lingkaran, apa elips, atau apa nggak tahu. Tapi luas penampangnya tahu. Gitu ya. Nah, kita mau ngitung volume benda krem ini. Caranya, gini. Caranya, itu kita buat partisi sepanjang AB. Perhatikan partisi yang ke I nih ya, saya perbesar. Nah, supaya kelihatan saya perbesar. Ini sepanjang AB, ini XI min 1, ini XI. Kemudian ini XI garis yang mana saja, nggak harus tengah-tengahnya. Mau ujung kiri, ujung kanan, mau agak condong ke kiri, agak condong ke kanan, pokoknya XI garis itu bebas ya. Nah, di XI garis ini kita gambarkan penampangnya. Luas penampangnya kita tahu ya. Luas penampang yang ini nih maksudnya. Yang ini. Aduh, tebal ya, nggak apa-apa lah. Di posisi XI garis, itu yang XI garis. Nah, kemudian luas penampang di XI juga tahu, di XI min 1 tahu. Tapi kita buat, kalau diluaskan gini, kalau diluas, ini ada kurva, ini ada XI garis. Kita kan bikin persegi panjang. Yang kiri dan yang kanannya ngikuti ini tingginya gitu ya. Ngikuti yang di XI garis. Ini juga sama. Bentar, saya hapus dulu. Ini juga sama. Nah, sebentar. Nah, yang ini. Ini diperbesar ini nih. XI min 1 ini XI. XI min 1 ini XI. Ini tadi XI garis di sini. Luas penampangnya ini. Kita buat sepanjang XI min 1 sampai XI. Luas penampangnya seragam. Ditentukan oleh luas penampang di XI garis. Kenyataannya realnya nggak sama ya, kan ini melengkung ya, kurvanya melengkung. Tapi untuk nanti ke konsep integralnya, maka sepanjang XI min 1 sampai XI hanya diwakili satu penampang aja ini. Semua seragam sepanjang ini.
Kalau seragam, kenapa gampang? Gitu ya. Oke, saya ikutin dulu kata-katanya. Jadi perhatikan ini, subinterval ke I, pilih wakil kayak biasa. Buat ini silinder dalam tanda petik, karena bukan betul-betul lingkaran. Nah, ini luas penampangnya adalah si AXI garis. Ini bisa dihitung kan? AX-nya tahu. AXI garisnya ada rumusnya jadinya. Ngikuti luas penampang ini. Ini. Nah, volume ini adalah sekarang luas penampang kali tinggi si silinder ini ya, silinder dalam tanda petik. Luas penampang kali ini tingginya adalah delta XI. Ini delta volumenya. Luas penampang kali ini. Volume seluruhnya udah nggak usah pakai jumlah riman lagi. Tinggal ganti XI garis jadi X, delta XI dx. Batasnya sesuai partisinya. Jadi volume benda yang krem ini adalah rumusnya luas penampang. Ini rumus luas penampangnya kali dx. Gini aja rumusnya. Cuma merumuskan ininya nanti yang biasanya susah di soal. Karena nggak diberikan begitu aja. Dengan luas penampang, misalkan X kuadrat tambah 2X. Enggak, harus dirumuskan. Nah, tapi integralnya selalu seperti ini. Oke, kita lihat. Teorinya itu aja soal-soalnya ya. Soal-soalnya. Yang kayak gini nanti soalnya bacanya pelan-pelan ya. Coba kita lihat soal nomor 1. Alas sebuah benda, alas itu bawahnya, tempat berdirinya si benda, adalah daerah yang dibatasi oleh grafik ini. Y sama dengan ini, harusnya ada Y-nya. Ya ini sebenarnya parabola membuka ke bawah ya. Parabola seperti ini kalau digambar. Nah, parabola membuka seperti gitu dengan puncaknya di 1, tapi hanya digambar sepotong aja ini. Ya, hanya dipasang sepotong aja ini. Karena ini hanya dibatasi sumbu X positif dan sumbu Y positif. Oke, sebentar. Sebentar, ini soalnya ada yang kurang. Coba kita lihat ke solusinya aja ya, karena ada yang kurang. Nah, ini ada tambahannya. Tadi alasnya ini. Ini alas ini bawahnya. Ini yang nempel ubin gitu ya, kalau diberdirikan. Nah, penampang-penampang yang tegak lurus sumbu X. Jadi, membayangkannya gini, ini bawahnya. Jadi, benda ini saya gulingkan ke belakang, ini si hijau ini. Supaya di bawah ini digulingkan seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ke dalam apa layar ini gitu ya. Ini kenapa digulingkan ke bawah? Karena dia alasnya. Nah, kemudian penampang yang tegak lurus sumbu X. Jadi ini kita lihat sumbu X. Penampang tuh irisan ini nih, irisan ininya berbentuk persegi gitu ya. Bujur sangkar tuh persegi nih, persegi. Nah, ini berbentuk persegi. Jadi kalau penampang yang di sini gitu ya, nah gimana bentuknya? Ya ini persegi, persegi lebih kecil kan? Ya persegi. Kalau yang di sini persegi juga gitu ya. Yang di kanan sekali ya cuma titik. Jadi penampangnya paling gede yang di kiri ini. Di penampang paling besar, makin ke kanan makin kecil. Oke, terbayang ya bendanya? Jadi penampangnya berbentuk persegi. Nah, tentukan volumenya. Kembali kita lihat dulu rumusnya. Tadi rumusnya sederhana, tinggal mana? Ya, ini. Tinggal integral AB. Ini luas penampangnya aja. Ini luas penampang A itu tadi. Oke, di sini kita lihat. Maka saya harus merumuskan ini
luas penampang yang tegak lurus sumbu X ini. Nah, kita lihat. Untuk itu kita tandai ini X, ya. X sembarang. Ini sumbu X-nya di sini. Berapa luas ini? Nah, kita lihat bahwa tinggi ini berapa? Tinggi itu adalah 1 min X kuadrat per 4 kan? Ini, kalau ini titik X, tingginya ini kan 1 min X kuadrat per 4 dari fungsinya kan? Ini tadi alas ini digulingkan ke bawah. Dan ini persegi. Jadi sisi yang ini juga 1 min X kuadrat per 4 karena persegi. Maka luas penampangnya ini si AX sama dengan 1 min X kuadrat per 4. Ini minnya di sini ya, sorry. Nah, gitu, pangkat 2. Kan luas penampangnya sisi kali sisi. Begitu, udah tahu ini, ya udah tinggal integralkan. Integralnya dari berapa? Kita lihat ini, tegak lurus sumbu X, tadi X-nya berapa? 1 sampai ini titik potongnya 2. Oke, ini gambar bagusnya saya perlihatkan. Ini yang bawah adalah sekian. Didapat dari yang bawah ini. Didapat ini kalau bayangkan X, ini. Adalah 1 min X kuadrat per 4. Gitu ya. Jadi luas penampangnya ini udah volumenya gampang. Yang susah merumuskan ininya. Tuh, luasnya tinggal volume integral dari 0 sampai 2 AX dx. Rumusnya cuma itu aja ini. AX dx. Pak izin bertanya. Ya, sebentar. Ini mau saya tutup dulu yang udah bekas. Kemudian yang ini. Silakan. Mungkin nggak kalau misalnya penampangnya tuh pakai yang warna hijau, Pak, ke atas gitu. Nggak boleh. Penampang tegak lurus. Harus gini. Ini kalau ini sumbu X. Penampang itu adalah keping yang tegak lurus si sumbu X itu. Ini tegak lurus sumbu X. Nembus. Keping. Nggak boleh yang bawah ini. Kalau yang bawah ini tegak lurus sumbu X-nya ini aja. Garis ini aja. Ini penampangnya. Jadi kalau ada benda tiga dimensi ya gitu. Nah, kalau ini sumbu X, penampang tegak lurus sumbu X mana? Ya irisan di sini. Nah, irisan gitunya. Kirain itu tadi kayak cuman perspektif gitu aja, Pak. Karena kan yang hijau juga tegak Benar, lurus agak sama keras karena sumbu. suara di komputer saya pelan. Oh ya, Pak. Kirain tadi cuman berdasarkan perspektif gitu aja. Kalau misalnya di sumbu X ya sumbu X. Kalau misalnya yang hijau juga kan tegak lurus sama sumbu Z. Jadi kalau misalnya ditaruh juga diintegralkan itu bisa aja gitu, Pak. Berarti nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa, harus dirumuskan dulu. Penampangnya Oke. yang mana harus digambar dan luas penampangnya harus dihitung dulu. Rada Oke, aneh Pak. gitu ya. Tapi ya begitulah ceritanya. Supaya nggak aneh, coba kita lihat contoh yang lain dulu. Nanti Makasih, setelah Pak. 2 contoh, moga-moga terhayati. Ini saya tutup dulu ya. Kita lihat contoh kedua. Mau yang kedua atau ketiga? Saya bahas salah satu. Nggak ada yang jawab. Yang ketiga aja. Ini saya buka karena saya nggak gambarnya nggak pintar ya. Itu ada gambar 3 dimensinya. Tapi saya coret-coret dulu. Alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi oleh, nah kita gambarnya 2 dimensi dulu. Ini X, ini Y. Alasnya adalah dibatasi oleh Y akar X. Harus bisa ya. Ini Y akar X. Dan Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini Y sama dengan X kuadratnya nanti kita sebut fungsi F dan fungsi G gitu ya.
Sebentar. Oke. Nah, alasnya adalah daerah yang dibatasi oleh dua grafik ini. Berarti ini alasnya nih. Alasnya itu. Nah, gambar bendanya gimana? Kita gulingkan supaya itu jadi alas. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X. Alasnya itu adalah yang ini dan dipotong ini ya. Jadi ini supaya mendatar gitu. Nah, penampang yang tegak lurus sumbu X. Berarti kita membuat keping tegak lurus sumbu X. Kalau ini sumbu X, ini kepingnya tegak lurus sumbu X tuh nembus di sini. Nah, di sini mana? Tegak lurus sumbu X tuh nggak harus melalui sumbunya. Gini, bisa aja bendanya di sini. Nah, ini juga tegak lurus terhadap sumbu X. Karena kalau sumbu X yang dipasang di sini, dia tegak lurus ya. Karena benda ini ada nggak dipotong sumbu X ya. Tiap penampang yang tegak lurus sumbu X, saya gambar penampangnya. Nanti baru dilihatin gambar bagus ya. Tegak lurus sumbu X. Nih, penampangnya harus tegak lurus sumbu X. Berbentuk setengah lingkaran. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Jadi si setengah lingkaran itu, kalau digeser sumbu X-nya, dia jadi tegak lurus terhadap sumbu X. Gitu ya. Ini berbentuk setengah lingkaran. Yang di sini gimana? Ya ini setengah lingkaran. Yang di kiri sekali setengah lingkarannya kecil. Tapi setengah lingkaran itu tegak lurus terhadap sumbu X. Yang paling kanan ya titik aja. Oke, saya gambar yang bagus ya, karena coret-coret gini saya nggak nggak pintar ngegambarnya. Ini alasnya tadi. Jadi di sini saya gulingkan alasnya. Ini sumbu Y-nya ke sana. Ini sumbu X ya. Ini berada di mendatar ke bawah. Nah, alasnya ini, penampang yang tegak lurus sumbu X, ini bentuknya setengah lingkaran. Gitu ya. Jadi kalau diperpanjang, ini posisi, sebentar pakai hitam supaya jelas. Ini di posisi X. Nah, ini bentuknya setengah lingkaran. Oke. Susah menerjemahkan ininya ya, harus banyak latihan. Oke. Berapa volume benda itu ya? Ini saya gambar lagi nih setengah lingkarannya. Kalau masih bingung yang di sini gimana? Ya ini setengah lingkaran. Itu ya. Jelek. Setengah lingkaran itu ya. Yang di sini setengah lingkarannya pendek. Yang kanan titik, yang kiri titik. Kalau biru itu puncak-puncak lingkarannya ini yang dibuat. Nah, berapa volumenya? Tinggal merumuskan luas si ini. Nah, untuk mendapatkan luas lingkaran, kita perlu tahu jari-jarinya. Kan setengah PR kuadrat nanti. Nah, yang kita tahu adalah kita hitung panjang ini. Berapa ini panjangnya? Ini garis tengahnya ya, diameternya. Nah, supaya gampang kita gambar di sini. Kalau ini posisinya X, maka diameter ini tak lain adalah tinggi ini ya. Nah, jadi diameter penampang di posisi X itu adalah berapa ini tingginya? Fungsi merah kurangi fungsi yang ini ya, fungsi yang merah kurangi fungsi yang ungu. Fungsi yang merah berapa? Akar X dikurangi yang ungu X kuadrat. Gitu ya. Jari-jarinya penampang di posisi X adalah setengah akar X min X kuadrat. Luas penampangnya setengah PR kuadrat. Setengah jari-jari. Setengah akar X min X kuadrat
pangkat 2 gitu ya. Setengah, pi-nya kemana? Pi R kuadrat. Luas yang ini. Coba kita lihat. Kalau di sini langsung nih. Ini jari-jarinya tadi diameternya adalah akar X yang merah dikurangi X kuadrat yang ungu. Ini diameternya tadi. Diameternya dibagi 2 jadi jari-jari. Nah, luasnya adalah setengah pi jari-jari kuadrat. Udah tahu ini? Ya udah, volume seluruhnya integralkan dari berapa sampai berapa? Ini cari titik potongnya. Ya akar X dengan X kuadrat potongnya di 1 ya. Integral dari yang hijau ini 0 sampai 1. Tinggal A-nya ceplok aja. AX dx. Bisa? Ada pertanyaan? Coba kalau bingung tanya. Eh, misalkan saya bingung kok bisa gitu ngegambar setengah lingkarannya seperti ini gitu. Memang yang susah ini nih menerjemahkannya. Hati-hati kalau di soal, sebentar sebelum tanya. Kalau di soal kadang-kadang penampang yang sejajar sumbu Y, ya sama aja. Ini penampang ini, keping yang warna biru muda ini, kan sejajar sumbu Y. Kadang-kadang disebut sejajar sumbu Y, kadang-kadang disebut tegak lurus sumbu X. Sama aja. Silahkan yang mau tanya. Nggak ada? Kalau nggak ada, bablas lagi saya. Lanjut. Izin bertanya, Pak. Ya, Itu untuk yang garis warna biru tua itu cuman pembantu aja gitu ya, Pak? yang ini? Iya, Bukan. Gini. Gini ya. Saya gambar di OneNote ya. oke, Pak. Yang biru itu sebenarnya belakangan sekali munculnya. Ini. Ini saya gulingkan. Saya gulingkan menjadi ini sumbu X. Ini sumbu Y-nya. Itu daerah yang kurva yang merah, yang pink dulu. Kurva yang pink menjadi Y sama X kuadrat gitu ya. Aduh, jelek ya, nggak apa-apa lah. Y sama dengan X kuadrat. Yang merah itu Y akar X. Supaya ini menjadi di bawah ini ya. Oke, ini. Warna hijau mana? Nah, ini. Hijau. Nah, kemudian kita lihat tadi penampang kalau ini titik X. Ini titik X sama di kiri ini tadi diameternya. Ini diameternya di sini gitu kan ya. Nah, ini berbentuk setengah lingkaran. Yang di sini setengah lingkaran. Yang di sini lebih pendek setengah lingkaran. Yang di sini setengah lingkaran. Nah, garis yang biru tadi adalah ini atas-atasnya saya sambungkan. Yang paling kanan tadi titik aja. Yang paling kiri setengah lingkarannya titik aja. Nah, jadilah yang biru itu. Ya, puncak-puncak ini lingkarannya. Gitu, jadilah gambar yang aduh saya nggak pintar ngegambarnya ya. Oke, terbayang yang tanya? Terbayang, Oke. paham, Pak. Jadi Terima bukan kasih. ada yang biru tua dulu, baru digambar setengah lingkarannya. Enggak, setengah lingkarannya banyak dulu. Atas-atasnya digambarkan oleh kurva biru. Oke, satu contoh lagi. Nah, oke ya. Mau dikerjakan manual? Susah ngegambarnya, sorry ya. Saya nggak manual ya. Klik dulu. Soalnya ditulis nggak? Coba lihat. Waduh, nggak ditulis soalnya. Gimana ya? Kalau gitu baca dulu. Tentukan volume irisan 2 buah
Ini ada 1/4 silinder, benar-benar silinder bulat. Ini juga 1/4 silinder. Jari-jarinya satu. Jari-jarinya satu. Nah, kemudian disambungkan ini 1/4 silinder dengan 1/4 silinder. Terbentuklah ini irisannya ya. Gitu ya. Irisannya. Simetri nih irisan ini pasti karena ini silindernya sama gitu. Silinder yang ke arah sana dengan yang ke arah sana sama. Jari-jarinya satu. Nah, ada petunjuk katanya. Penampang mendatar, ini mendatar nih penampang. Kalau penampang tuh bayangkan kayak keping gitu ya. Kayak keping. Keping yang mendatar, ini mendatar. Dari benda tersebut berbentuk persegi. Ini bentuknya persegi. Jadi kalau dipotong sama garis yang datar, dia persegi. Tentukan volumenya. Oke, kita lihat. Ini persegi, udah dikasih petunjuk. Nah, maka nanti kita integralnya terhadap sumbu yang mana? Terhadap sumbu yang tegak lurus penampang. Karena apa? Karena rumus ini kan, ini AX itu berarti penampang si AX ini tegak lurus sumbu X. Nah, di soal kita, ini penampang tegak lurus sumbu yang ke atas ini kan. Jadi, nanti saya beri nama ini sumbu T. Nanti integralnya terhadap dt gitu. Nah, bagaimana merumuskan ini? Si yang biru ini sebagai A, luas penampang, sebagai fungsi T. Itu kan yang susahnya di situ. Gimana merumuskan ini sebagai fungsi T? Kita lihat dulu. Ini lingkaran jari-jari satu. Persamaannya bisa diperoleh. X kuadrat tambah Y kuadrat sama 1 itu ya. Sesuaikan nanti nama XY-nya sesuai sumbunya. Nah, untuk itu saya akan mencari salah satu sisi yang ini atau yang ini. Yang ini agak susah di dalam, yang ini agak susah juga di dalam, yang ini atau yang ini. Kita lihat coba. Saya pakai yang mana ya. Kalau udah dapat sisinya kan berapa rumusan sisinya? Ya udah tinggal sisi kali sisi itu luas penampang. Oke. Untuk itu Kabar ini susah di soal itu. Siapa? apa Rafka? Nah. Oke. Untuk itu coba saya tarik lihat ini nih. Kurva yang pink ini. Ini kan 1/4 lingkaran sama dengan ini ya. Jari-jari satu. Dia 1/4 lingkaran, jari-jari satu. Ini. Ikuti ini silinder apa? 1/4 silinder ini. Dan sumbu ini saya namakan sumbu X yang ke sini. Ini sumbu X. Sumbu X, ini yang ke atasnya T. Jadi kita hanya ngelihat T dan X. Ini persamaannya X kuadrat tambah T kuadrat sama dengan 1. Persamaan lingkaran, cuma 1/4 bagian. Nah, saya mau menghitung. Oh, ternyata yang saya hitung malah yang dalam, yang ini nih ya. Yang ini nih, mau saya hitung. Berapa? Sebagai harus fungsi T. Gitu ya. Dalam T. Nah. Jadi, yang ini yang ditebalkan ini tak lain adalah ini ya. Ini. Nah, kalau horizontal kan berarti kita ngitung X-nya. Berapa ini panjangnya? Sebagai fungsi T. Kenapa fungsi T? Karena nanti integralnya mau dt. Kenapa harus dt? Karena penampangnya tegak lurus sumbu T. Penampangnya tegak lurus sumbu T, jadi integralnya nanti dt. Jadi ini harus dirumuskan sebagai fungsi T. Ini. Berapa? Nah, ini tak lain nilainya adalah dari persamaan ini kita rumuskan berapa ini panjangnya. Ini X ya. X sama dengan akar ini ya. Sebenarnya kalau diakarkan ini plus min, tapi dipakai yang positifnya aja. X-nya sekian. Tahu tuh ini. Ini adalah akar 1 min T kuadrat. Ya, luas penampangnya sisi kali sisi.
Gitu. Susah ya merumuskan ini yang susah. Harus latihan yang gini dan bacanya pelan-pelan soalnya. Nah, udah tahu luas penampang mah ya. Volume benda ini, lihat T-nya dari sini, T-nya 0 sampai T-nya paling atas 1. Karena jari-jari ini 1 nih. Jari-jari seperempat lingkarannya. Dari ini. AT, DT. Tinggal dihitung. Oke, begitu. Coba dihayati dulu. Nah, gitu. Bentar. Sebentar. Saya harus... ini teh. Gimana ada yang menghalangi? Oke, bisa dihayati? Bingung ya? Lanjutnya, sekarang ngitung volume benda putar ya. Asal menghitung luas udah mahir, fungsi mana harus fungsi mana gitu. Nah, nah, kalau udah ngitung luas mahir, ngitung volume gampang. Kalau luas itu tinggal tingginya kemarin dikali delta X ya, atau kali delta Y, tergantung fungsinya dalam X atau Y. Kalau ini tinggal ngitung volume. Kalau volume silinder nanti. PR kuadrat, di mana R itu yang kayak kemarinnya itu. Ya. Kayak tingginya itu FXI garis di luas. Coba kita ikuti. Gini dulu. Demo dulu ya. Demo dulu. Aduh, sebentar lama pakai GeoGebra dia nggak keluar-keluar. Ah, oh bukan, saya pakai ini software lain. Gini, ini ada cakram seperti ini, warna-warninya nggak penting. Ini seperti ini ya, cakram. Nggak harus seperti ini. Ini ada nilainya. Ada cakram seperti ini. Nah, cakram ini diputar terhadap sumbu ini. Kalau di sini, ini sumbunya sumbu X. Sehingga kalau diputar menjadi seperti ini. Ah, ini diputar. Sorry. Ini udah mulai partisi. Nah, pokoknya ini ya diputar terhadap sumbu X. Nah, untuk ngitung volumenya, kayaknya nggak perlu lah, nggak perlu pakai animasi. Langsung aja. Ini diputar sumbu X. Digambar ini sumbu putarnya nanti ya kalau di ujian. Nah, bagaimana ngitung volumenya? Kita partisikan interval AB. Gitu ya. Oh, sorry, ikuti ini ya, kelewat jadinya saya. Keping tersebut diputar, terjadi benda seperti ini. Nah, bagaimana menghitungnya volumenya? Untuk menghitung volumenya, interval AB seperti biasa dipartisi N bagian. Cukup perhatikan partisi yang ke I. Nah, gitu ya. Partisi yang ke I ini XI min 1. Ternyata ini XI. Ya, kalau di kiri sama aja. Ini, mana nih pennya nggak keluar. XI min 1. Ini XI. Pilih XI garis gitu ya. Ini XI garis. Nah, kalau di ngitung luas kan, kita hitung dari XI garis ke sini, bikin persegi panjang. Ini sama, ya. Bikin persegi, aduh kehapus lagi, ini persegi panjang. Cuma persegi panjangnya diputar gitu. Nah, ini dari sini ke atas, lurus, bikin persegi panjang. Gitu ya.
Nah, persegi panjangnya diputar. Jadilah silinder seperti ini. Jadi yang saya gambar sebelumnya ini persegi panjang ini diputar. Kalau diputar jadi seperti ini. Jadi terbentuk silinder ya. Ini atasnya cepak aja nih. Nggak ngikuti lengkungan ini. Ngikuti ini XI garis nilai fungsinya di sini. Semua seragam diputar. Gitu ya. Oke. Nah, kalau diputar gini terbentuk silinder, maka volume ini berapa? Kalau udah bisa merumuskan volume ini, itu udah 75% selesai gitu ya. Hmm, Gitu ya. Sebentar, ada yang harus saya jawab tadi. Oke, volumenya berapa? Ya tinggal luas penampangnya, eh, lingkaran ini kalau ini lingkaran, dikalikan tinggi silindernya. Luas penampangnya tinggal pi kali jari-jari kuadrat. Pi jari-jarinya berapa? Ya ini nilai fungsi. Kalau ini tadi XI garis, ini adalah tinggi ini. Kayak di luas. Atas kurangan bawah. Jadi nilai fungsi di XI garis dikurangi 0. Ya, karena Y ini Y atas kurang Y bawah. FXI garis panjangnya. Pi kali FXI garis kuadrat, PR kuadrat, kali tinggi silinder delta XI. Gitu. Kalau dihitung luas kemarin, apa? FXI garis kali delta XI. Kalau ini, ngitung ini luas lingkaran. PR kuadrat kali ini. Hmm, Gitu ya. Oke. Coba dihayati dulu. Paham nggak? Ya. Oke. Kalau ini udah tahu, gampang. Volume seluruhnya adalah tinggal integralkan aja dari A sampai B. XI garis jadi X. Delta XI jadi DX. Begitu. Nah, ini metodenya namanya metode cakram. Atau nanti ada temannya metode cincin kalau tengahnya bolong. Nanti kita lihat di soal. Udah teorinya itu. Tinggal soal-soal aja. Coba kita lihat. Saya akan bahas 4 soal. 2 yang gampang, 2 lagi yang tersusah gitu ya. Sebenarnya sama aja. Asal menghitung luas udah paham. Fungsi mana kurangi fungsi mana. Coba kita lihat ini. Daerah yang dibatasi oleh grafik ini harus bisa gambarnya ya. Ini akar X sudah berkali-kali. Garis ini dan sumbu X diputar terhadap sumbu X. Saya buka. Ini pakai ini semua saya karena perlu gambar 3 dimensi. Y akar X tadi. Terus apa lagi? X sama dengan 4. Dan sumbu X. X sama 4 ini, garis ini. Sebenarnya ini panjang garisnya ya. Dipotong sampai grafik aja. Dan sumbu X, di daerah yang hijau ini, diputar terhadap sumbu X. Oke. Prinsip ngitungnya, volumenya gimana? Jadi yang hijau diputar terhadap sumbu X. Nah, kalau yang metode barusan, yang namanya metode cakram, itu kalau sumbu putarnya horizontal, nih, sumbu putarnya sumbu X itu horizontal, maka partisinya dilakukan di sumbu yang horizontal juga. Jadi kita membentuk partisinya di sumbu yang horizontal ya. Kalau sumbu putarnya mendatar, maka partisinya juga di sumbu yang mendatar. Itu ciri metode cakram.
Oke, kita lihat ini seperti biasa standar. Bikin ini XI min 1, ini XI. Pilih wakil, ini XI garis. Tarik ke nilai fungsi. Terbentuklah persegi panjang kayak gini. Nah, kalau diluaskan kita ngitung luas persegi panjang. Kalau sekarang kita menghitung ininya diputar terhadap sumbu X. Nah, diputar terhadap sumbu X. Tinggal ngitung merumuskan volume ini. Volume ini adalah PR kuadrat kali tinggi silinder. Tinggi silindernya delta X. Nih. Oh, kalau mau dirumuskan dulu berarti yang ini berapa? F XI garis ya. Sama dengan yang ini di kiri. Nah, yang saya bikin jadi hitam. Maka delta volumenya Pi kali F XI garis kuadrat kali tebal silinder. Volume seluruhnya tinggal jadi integral dari 0 sampai 4. Pi, ini tadi FXI garis jadi FX pangkat 2 kali delta X. Begitu. Nah, ya. Coba diamat-amati dulu sebentar. Kita lihat contoh variasi yang lain. Yang kedua. Nah, ininya nggak ada soalnya. Sebentar. Kalau gitu, gimana ya? Baca dulu lah pelan-pelan. Daerah yang dibatasi, grafiknya sama sama yang tadi, lihat ini. Sama, ini. Tapi sekarang diputar terhadap sumbu Y. Ya. Nanti aja, cincinnya nanti. Tentukan volume benda yang terbentuk. Jadi, benda yang sama kayak tadi, tapi diputarnya sumbu Y. Nah, kalau mau make, ini awalnya, sorry, yang merah ini adalah tadi Y sama dengan akar X gitu ya. Nah, kalau sumbu putarnya sumbu Y, sumbu tegak. Nah, sumbu putarnya sumbu tegak, maka untuk menggunakan metode cakram tadi, partisinya juga harus di sumbu tegak, di sumbu Y. Kalau partisinya di sumbu Y, berarti nanti ada delta Y. Nah, berarti nanti muncul DY di integralnya. Kalau DY, maka fungsinya harus dalam Y. Kalau partisi di sumbu Y, ya fungsinya dalam Y itu ya. Jadi ini saya ubah. Y sama dengan akar X, diubah jadi X sama dengan Y kuadrat. Saya namakan fungsi GY. Yang biru ini, ya ini sebenarnya konstanta. Ini juga fungsi dalam Y, tapi konstan. Ya, FY sama dengan 4. Ini sebenarnya dari ini. X sama dengan 4 sama dengan fungsi Y itu. Ya, konstanta sebenarnya nggak usah perlu dikasih nama. Oke, caranya kayak tadi. Sekarang diputar sumbu Y, bikin partisi di sumbu Y, sepanjang, lihat daerah yang hijau ini Y-nya 0 sampai 4 rentangnya. Bikin YI min 1 YI di sumbu Y, ingat karena sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu yang tegak. Ini YI garis, tarik ke daerah ini. Nah, persegi panjang ini sekarang diputar kayak ngitung luas, tapi sekarang ngitung volume ini. Kalau diputar persegi panjangnya terjadi lubang gitu kan? Terjadi lubang. Kita tinggal merumuskan ini berapa volumenya. Kalau udah bisa merumuskan ya tinggal integralkan seluruhnya. Coba kita lihat, ini dirinci nggak ya? Oh, dirinci.
Gini, cara menghitung volume ini adalah volume seluruhnya yang abu-abu ini dikurangi volume yang kosong. Volume abu-abu seluruhnya berarti saya harus ngitung jari-jari yang abu-abu. Besar. Ini jari-jari ini. Sorry. Warnanya. Aduh, kalau di sini susah. Kalau di OneNote gampang. So, saya sampai sini saya crop ke ini ya. Ke OneNote. Nah, ini besar dulu. Ngitung volume ini gimana? Volume seluruhnya dikurangi volume yang kosong. Volume seluruhnya berarti saya harus tahu jari-jari seluruhnya. Jari-jari ini harus tahu nih. Nah, jari-jarinya berapa? Yang besar berarti jari-jarinya sama dengan pi kali berapa ini jari-jarinya? Jari-jarinya tak lain adalah dari sini sampai sini kan? 4 kan? Pi R kuadrat kali tinggi silindernya delta YI. Dikurangi silinder yang kosong ini. Yang kosong berapa jari-jarinya? Saya tebalkan di sini yang kosong besar ini. Berapa itu? Yang tebal ini. Ingat kalau horizontal, kanan kurangi kiri. X kanan ini berapa? G. YI garis. Dikurangi 0 ya. Horizontal nih. X berapa? Kalau horizontal itu X ya. X sama dengan berapa? Kurangi X sama dengan berapa? X sama dengan G YI garis. Kurva yang merah dikurangi X sama dengan 0 di sini. Itu masukkan pi kali G YI garis pangkat 2 delta YI. Itu volume yang kosong. Ini volume seluruhnya. Oke, jadi ini adalah delta VI. Dengan demikian, volume seluruhnya sama dengan integral tadi partisinya dari 0 sampai 2. Tinggal salin aja, pi-nya bisa dikeluarkan sama saya. 4 kuadrat dikurangi G Y ya. GY kuadrat DY. Delta YI-nya keluarkan jadi DY. Tinggal terakhir masukkan pi 02 16 min berapa GY-nya tadi? GY-nya Y kuadrat. Pangkat 2 jadi Y pangkat 4. Ini tinggal dihitung. Gitu. Nah, ini gambaran ininya supaya lebih jelas lagi. Saya buka di sini gambarnya. Gitu ya. Oh, ini salah nih. Ini salah nih. Salah. Yang benar yang barusan. Nggak boleh jari-jari dikurangi, dikuadratkan. Ini tidak sama dengan ini. Ini salah. Ini harus delta YI. Sorry. Delta VI. Pokoknya yang barusan nih, yang betul. Jadi volumenya nggak boleh jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam pangkat 2. Salah itu, salah ya. Harus volume seluruhnya, ini jari-jari yang panjang, dikurangi silinder yang dalam yang kosong. Ini yang benar. Ini harus saya tandai ini. Ini salah nih ya. Untung pakai manual. Oke, coba dilihat lagi. Paham nggak ini perumusan ini? Delta VI-nya. Kalau nggak paham tanya, bingung gitu.
Udah, nggak ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut contoh berikutnya lagi. Saya bahas nomor 7 atau nomor 6 ya, nomor 7 lah. Oke, nomor 7. Nggak ada ini jawabannya. Jadi saya harus nulis manual nomor 7. Sorry. Nomor 7. Sebenarnya prinsipnya sama aja. Cuma sedikit lebih susah melihat jari-jarinya gitu ya. Coba saya gambar dulu. Daerah di antara grafik ini dan ini. Saya gambar dulu pakai GeoGebra ya, biar agak bagus kalian melihatnya. Kita loading dulu GeoGebra-nya. Aduh, lama GeoGebra. Keluar juga dia. Tadi saya mau menggambar apa? X kuadrat sama akar 8X. Y sama dengan X pangkat 2 atau kasih nama lah sekalian fx sama dengan X pangkat 2. Satu lagi saya gx sama dengan akar square root dari 8x. Nah, gambarnya ini saya perbesar, mau saya crop, dan mau saya distorsi nanti sedikit. Oke, saya ambil aja ini gambarnya. Masukkan sini. Ini agak dilonjongkan ya, supaya enak. Sebentar. Oke, yang merah tadi Y sama dengan X kuadrat. Yang hijau itu Y sama dengan akar 8X. Kayak akar X aja. Terbalik. Terbalik. Yang hijau sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Yang merah itu Y sama dengan akar 8X. Ini kita sebut sebagai GX, yang hijau sebagai FX. Oke, daerah di antaranya diputar terhadap garis Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2 harus saya perpanjang nih sumbunya. Ini min 2. Nah, sumbu putarnya saya kasih warna coklat aja. Ini sumbu putarnya. Ya, Y sama dengan min 2 sebagai sumbu putar. Oke. Daerahnya yang diputarnya ini ya. Nah, bagaimana merumuskannya? Kita lihat. Sumbu putar, sumbu mendatar. Sumbu putarnya sumbu mendatar, maka partisinya harus di sumbu mendatar juga. Tapi partisi itu nggak di sumbu Y-2. Partisi itu hanya ada di sumbu X atau di sumbu Y. Jadi partisinya, saya tulis. Sumbu putar itu adalah mendatar. Karena mau pakai metode cakram, maka ini partisi di sumbu mendatar juga, di sumbu X. Ya. Jadi partisinya di sumbu X. Ini titik potongnya kalau dicari ini udah, kalau di GeoGebra udah ketemu ini 2, ini 4 ya. Jadi saya buat partisi sepanjang di sumbu X 02. Buat partisi sepanjang
sumbu X dari 0 sampai dengan 2. Oh, sampai 2. Ya, harusnya tadi saya lupa nulisnya gini aja, 0,2 itu ya. Ya, oke. Lihat partisi yang ke I ini. XI min 1, ini XI. Saya gambar gede aja. Pilih wakil. Wakilnya yang merah ini. XI garis. Bikin persegi panjang. Tarik tegak ya. Nggak mungkin tarik horizontal. Partisinya tarik tegak. Melalui daerah ini. Nah, bikin persegi panjang kayak ngitung luas. Karena sama aja konsepnya dengan luas. Cuma ini diputar jadi silinder. Nah, persegi panjang ini kita putar terhadap Y-2. Kalau diputar, maka terbentuk lagi silinder yang berlubang, betul? Ini. Kalau persegi panjang merah ini diputar terhadap garis Y-2, terjadi silinder seperti ini. Tinggal kita menentukan volumenya. Nah, maka delta volumenya, coba kita lihat. Ini. Volume silinder seluruhnya dikurangi volume silinder yang kosong. Seluruhnya kita hitung jari-jarinya berapa. Saya pakai warna hijau. Ini nih, silinder yang ini. Yang hijau ini sumbu putarnya yang tengah ya. Ini sumbu putar. Sama dengan ini ya. Nah, atau jangan hijau lagi, udah dipakai hijau, coklat lah. Ini coklat. Sama dengan ini ya. Berapa dia panjangnya? Atas kurangi bawah. Ini volume yang gede, silinder yang gede, yaitu pi jari-jari kuadrat. Jari-jarinya adalah ini. Nilai F, fungsi F di titik XI garis. F XI garis dikurangi yang bawah berapa? Dikurangi berapa ini bawahnya? Kalau atas bawah Y-nya ya. Y atas itu ini fungsi F. Y bawah selalu min 2. Dikurangi min 2. Pangkat 2. PR kuadrat kali lebarnya delta XI. Ini lebarnya delta XI. Ya. Lebar ini. Dikurangi silinder yang dalam. Silinder yang dalam saya pakai warna ungu ini. Jari-jari yang dalam. Di sini mana? Ya ini nih. Nah, itu berapa? Panjangnya Y atas kurang Y bawah. Makanya kalau prinsip luas sudah bisa, ini sama aja gitu ya. Kalau yang luas bingung, ya ini bingung juga. Berarti kalau ini Y-nya berapa? Y-nya yang hijau. Yang hijau itu F. Oh, ini tadi salah saya. Ini G ya, yang merah. Ini G ya, sorry. G yang merah. Yang sekarang yang hijau dikurangi ini Y-nya min 2. Yang hijau itu F kurangi min 2. Beres. Volume seluruhnya dengan mudah. Yang susah itunya kan. Integral daerahnya dari 0 sampai 2. Pi-nya saya keluarkan. GX minus 2 jadi tambah 2 kuadrat. Dikurangi FX ditambah 2 kuadrat DX. Gitu ya. Jadi harus volume silinder luar dikurangi volume silinder dalam. Hati-hati di ujian ada yang ngitung volume ini jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam dipangkatkan 2. Salah itu. Itu bukan volume ini.
Ya. Coba dilihat-lihat dulu, dihayati. Nanti saya bahas satu contoh lagi. Bingung? Coba, kalau bingung dilihat mulai langkah mana bingungnya. Nah, ini tadi saya namakan metode cakram. Sebenarnya kalau cakramnya ada bolongnya gini, ada daerah yang kosong, waktu diputar, itu dinamakan metodenya metode cincin. Tapi prinsipnya sama. Cakram, cincin sama aja ya. Kalau berlubang cakramnya namanya metode cincin. Satu soal lagi ya. Buka dari sini aja ya supaya gambarnya bagus. Daerahnya sama. Coba kita lihat dulu soalnya. Daerahnya sama sama yang di atas nih. Daerah di antara dua grafik ini. Tapi diputar terhadap garis X sama dengan 3. Coba kita lihat. Ini daerahnya sama kayak tadi. Kalau tadi sumbu putarnya di sini horizontal. Sekarang ini sumbu putarnya ini. Oke. Kalau metodenya metode cakram atau cincin, sumbu putarnya tegak, maka partisinya harus di sumbu yang tegak juga, sumbu Y. Kalau partisinya di sumbu Y, maka nanti munculnya DY. Jadi fungsinya harus dinyatakan dalam Y semua. Ya. Putarnya tegak, metode cincin atau cakram, maka partisinya di sumbu Y. Kenapa ini 01 ya? 04, salah ya? Ini 4 ya. Daerah ini kan Y-nya 0 sampai 4. Oke. Fungsinya harus saya mengatakan dalam Y. Ini. Ini. Y sama dengan akar 8X. Y kuadrat sama dengan 8X. Jadi X sama dengan 8 per... salah. Y kuadrat per 8. Harus dirumuskan ininya. Yang ini menjadi X sama dengan Y kuadrat per 8. Yang ini juga sama. Harus fungsi dalam Y. X sama dengan akar Y. Nah ini. Ya. X sama dengan ini. X sama dengan ini. Pokoknya fungsi dalam Y. Oke. Kita buat partisi Y-1 YI. Pilih wakil. Bikin persegi panjang. Tarik horizontal ini persegi panjangnya. Diputar persegi panjang yang ungu ini terhadap sumbu ini. Terjadilah silinder yang kosong gitu ya. Dimana ini saya perbesar, ini tinggi silindernya. Jadi kalau yang persegi panjang ini diputar terhadap sumbu ini, X sama dengan 3. Ini tinggi silindernya sekian ya. Ini digedein di sini, tingginya segini, ini sama aja. Yaitu tingginya delta Y. Nah, volumenya berapa? Tinggal volume seluruhnya dikurangi volume yang di sini kosong. Volume seluruhnya berapa? Jari-jari yang luar. Jari-jari yang luar berarti dari sini sampai sini. Ya, ini digambar nih. Ini, aduh, memusingkan. Ini jari-jari luarnya. Jari-jari luarnya berapa itu? Kalau horizontal berarti X kanan kurangi X kiri. X kanan berapa? 3. X kiri fungsi yang merah. Yang merah pasti G ya. YI garis. Itu jari-jarinya. Pi kali R kuadrat kali delta YI. Jadilah ini. Oh, di sini ada. Nah, ini. Sorry. Pi kali ini panjangnya yang hijau ini nih. Ini yang hijau sama dengan yang jari-jari luar. 3
Ini X-nya berapa? Di sini X3. Ini X-nya berapa? X grafik yang merah. Pi R kuadrat delta YI. Kemudian yang kosong itu yang merah ini. Karena diputar tersadap sini. Berapa? Kanan kurangi kiri. Kanannya 3, kirinya fungsi yang F. 3 kurangi fungsi F kuadrat delta YI. Nah, udah tahu ini tinggal pindah ke integral. YI garis jadi Y, delta YI jadi DY. Gitu ya. Harus paham berlogikanya ya. Jadi kalau diapalin nggak bisa itu. Karena ininya bisa macam-macam. Nah, hari ini kuliahnya sampai situ dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, saya stop dulu recordingnya.